ibadah yang dilakukan oleh umat manusia, capaian terakhirnya adalah menjadi hamba yang takwa, termasuk puasa menuju la'allakum tattaqun. Maka pada level ini seseorang nanti ada pada zona aman dari gangguan syaitan, karena berarti dia mampu mengaplikasikan seluruh petunjuk dan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang terkait dengan perintah maupun larangan. Ketakwaan yang diharapkan tampil tentunya bersifat individual dan komunal dalam bentuk amaliyah ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah, ibadah sosial. Kesadaran merasa selalu diawasi oleh Allah merupakan fondasi sekaligus bekal ketakwaan yang membimbing seseorang ke arah kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif Lam Mim. Itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalam petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang memiliki hal-hal yang gaib, mendirikan sholat serta menginfakkan sebagai rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Ramadan mengingatkan dan memperkuat seseorang, meningkatkan dengan sesuatu yang gaib, pahala yang berlipat ganda, setan yang dibelenggu, pintu-pintu surga yang dibuka dan pintu-pintu neraka yang ditutup rapat. Demikian juga keberadaan malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Dalam memaknai ini dibutuhkan iman yang mendalam terhadap yang gaib. Dari paket amalan Ramadan secara sadar akan menyuplai dua kekuatan yang sekaligus sangat dibutuhkan setiap insan untuk mempertahankan takwanya itu. Yang pertama, kuat nafsiyah, yaitu kekuatan spiritual, dan yang kedua kuat khuluqiyah, kekuatan moralitas atau akhlak. Jamaah Jumat rahimakumullah, menurut Dr. Ali Abdul Halim dalam fikih dakwahnya, proses meraih dua kekuatan tersebut harus melalui beberapa tahapan. Yang pertama, proses tathhir, yaitu pembersihan diri dari dosa dan maksiat. Yang kedua, proses tazkiyah, memperkuat diri dengan amal-amal ketaatan. Yang ketiga, proses tarqiyah, yaitu meningkatkan kualitas jiwa hingga mencapai derajat wara dalam segala hal. Kemudian langkah untuk meraih kekuatan moralitas, kuat khuluqiyah. Pertama, tathhir, dengan senantiasa membersihkan diri dari sikap emosional dan keras kepala. Yang kedua, tazkiyah, yaitu mensucikan akhlak diri dengan komitmen bersama adab-adab Islam. Yang ketiga, tarqiyah, meningkatkan akhlak dengan mengambil suri tauladan dari akhlaknya Rasulullah SAW. Yang keempat, tautin atau tasbih, yaitu pembinaan dan pengokohan akhlak Islami dalam diri yang tercermin dalam semua keadaan.
sesungguhnya menjanjikan peluang bagi siapapun untuk meningkatkan kualitas spiritualnya. Jika hal ini tidak sukses, maka sangat sulit untuk dilakukan pada bulan-bulan berikutnya. Jamaah Jumat rahimakumullah, dari dua kekuatan tadi, yaitu kuah nafsiyah spiritual dan kuah khuluqiyah moralitas atau akhlak, akan menghantarkan pelakunya kepada fitrah atau fitri. Maka Idul Fitri artinya kembali kepada fitrah atau kesucian, layaknya seperti bayi yang baru dilahirkan. Paling tidak ada 4 sifat seorang bayi. Pertama, bayi punya sifat tawadhu, tidak sombong. Yang kedua, tidak punya sifat hasad atau iri. Yang ketiga, tidak punya sifat pendendam. Ini sifat yang dimiliki oleh seorang bayi. Oleh karena itu, sifat pemaaf ini seharusnya dimiliki setiap insan yang merayakan Idul Fitri. Maka di sini ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 134. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra' wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sifat takwa yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Ini bentuk sifat takwa. Maka disebut orang yang muhsin. Innallaha yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka ketika kita sudah memasuki bulan Syawal, ada kata-kata lebaran, ada kata-kata Idul Fitri. Kalau lebaran, bebas siapa saja boleh ikut lebaran. Yang puasanya bolong-bolong boleh lebaran. Yang terawihnya hanya seminggu barangkali boleh lebaran. Yang tadarusannya enggak khatam boleh lebaran. Bahkan mungkin ada yang enggak puasa, ada yang enggak terawih, bahkan enggak buka Al-Quran sama sekali di bulan Ramadan. Bahkan infak zakat yang tidak tunaikan, tapi ketika 1 Syawal dia ikut ke masjid, ikut ke lapangan sholat Idul Fitri, ikut berlebaran, silakan. Siapa saja boleh ikut lebaran. Tapi ingat, tidak semuanya bisa ikut Idul Fitri. Karena Idul Fitri itu adalah orang yang kembali kepada fitrah. Dengan apa? Dengan puasanya 1 bulan full dilakukan dengan ikhlas. Terawihnya tidak bolong. Tadarus Al-Qur'annya dilakukan, bahkan khatam berkali-kali. Infak sedekahnya dia kerjakan. Zakat fitrahnya ditunaikan, bahkan zakat malnya di Ramadan dia tunaikan. Maka masuk 1 Syawal, dia kembali kepada fitrah, kata Nabi. Kawaladatu umur bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Maka Idul Fitri spesial hanya orang-orang yang bisa melakukan 2 hal kekuatan tadi. Kekuatan daripada spiritual dan kekuatan emosional atau kekuatan khuluqiyah atau akhlak semakin baik. Semoga dengan momentum Idul Fitri dan Lebaran, kita tidak hanya euforia semata, tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai tempaan lewat madrasah Ramadan yang tetap melekat untuk 11 bulan ke depan. Kalau di Ramadan sudah terbiasa dia sholat berjamaah, maka Syawal dan seterusnya juga tetap terbiasa sholat berjamaah. Kalau Ramadan terbiasa buka Al-Quran, tadarus Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, maka Syawal
dan beberapa bulan ke depan juga terbiasa dengan hal yang baik. Melalui mimbar Jumat ini Al-Faqih Khatib juga ingin mengucapkan Ja'alanallahu wa iyyakum minal 'amilina wal faizin al-maqbulin kullu 'amin wa antum bi khair. Semoga kita kembali suci tergolong orang-orang yang meraih kemenangan dengan mendapat ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, serta diterimanya amal ibadah dan doa kita semuanya, sehingga mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita punya umur panjang ketemu dengan Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat, penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wa huwa arhamur rahimin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi mujahidin al-fadilin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hafidhun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah shalla ala nabiyhi qadiman wa lam yazal qailan 'aliman. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ij'alna siyamana fihi siyamas sha'imin waj'alna qiyamana fihi qiyamal qa'imin wa nabinna fihi 'an nawmati 'anil ghafilin wa'fu 'anna ya 'afiyan 'anil mujrimin. Allahumma ij'alna fihi minal mustaghfirin waj'alna fihi min ibadika as-salihin al-qalibin waj'alna fihi min awliyaika al-muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar. Allah